Asal mula mitologi Nordik sampai Ragnarok. Pada mulanya, sama seperti mitologi Yunani, hanya ada kekosongan atau kehampaan yang disebut Ginnungagap. Dunia pertama, alam yang pertama yang terbentuk adalah Muspelheim di selatan. Muspelheim adalah daratan terang yang diliputi api dan dikuasai oleh Surd dengan pedangnya yang membara. Di utara terbentuk Niflheim, tanah kabut yang super dingin dan beku. Di sana terdapat mata air Hvergelmir, tempat sungai-sungai purba mulai mengalir. Sungai-sungai ini mengalir ke dalam kehampaan menjadi glacial atau sungai es, hampir seperti kutub. Bagian selatan dari kehampaan diterangi oleh percikan api dan bara api yang berterbangan dari Muspelheim, menciptakan angin sepoi-sepoi yang hangat. Ketika es yang membeku tertiup oleh angin yang hangat, otomatis esnya mencair dan tetesan air berubah menjadi Ymir, ras giant es pertama. Ras giant itu nggak selalu raksasa ya, nggak selalu berukuran jumbo, ada juga yang ukurannya normal. Ketika Ymir berbaring untuk tidur, keringat dari ketiak kirinya membentuk dua anak, dan kakinya membentuk giant berkepala 6. Dari mereka mulailah keturunan giant es. Ymir ini bergender laki-laki dan perempuan, keduanya. That's why dia bisa mereproduksi atau melahirkan keturunan tanpa kawin. Mungkin bisa disebut parthenogenesis atau aseksual. Dari tetesan es di badan Ymir yang mencair, terciptalah Audumbla. Audumbla ini sapi yang susu sapinya itu digunakan untuk konsumsi Ymir. Audumbla sendiri hidup dengan cara menjilati batu yang tertutup dengan es di sekitaran Audumbla dan juga Ymir. Pada hari pertama dia menjilati batu, dia menemukan rambut seorang pria. Pada hari kedua, kepalanya. Pada hari ketiga, seluruh badannya. Dan pria ini adalah Buri. Buri memiliki putra yang bernama Bor, kemudian Bor menikah dengan Bestia, putri Giant. Bor dan Bestia memiliki 3 anak bersama. Yang tertua adalah Odin, Vili yang kedua, dan Ve yang terakhir. Ketiga bersaudara ini nggak suka tinggal di kehampaan, di mana nggak ada air, nggak ada gunung, nggak ada pohon. Makanya mereka berkonspirasi dan memutuskan untuk membunuh Ymir. Darah yang mengalir dari tubuh Ymir itu membanjiri seluruh permukaan dan menenggelamkan semuanya kecuali 2 giant es. Dari mayat Ymir, Odin, Vili, dan Ve menciptakan sebuah dunia yang baru. Mereka menjadikan bumi dan tanah dari dagingnya, laut dan danau berasal dari darahnya, gunung-gunung dari tulang-tulangnya, bebatuan dari rahang dan giginya, tengkoraknya untuk langit, otaknya dibuat menjadi awan di angkasa. Dari daging Ymir terbentuklah para kurcaci atau dwarfs. Mereka ditempatkan di ujung-ujung dunia. Mereka bernama Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Ketiga bersaudara ini kemudian mengambil percikan api dan bara api yang berterbangan dari Muspelheim dan menempatkannya di seluruh angkasa membentuk bintang. Bintang-bintang ini diposisikan sedemikian rupa sehingga bisa dibedakan dari pagi hingga malam, sehingga dimulailah waktu. Ketiga bersaudara ini memberikan tanah kepada ras giants untuk ditinggali, yang diberi nama Jotunheim. Untuk melindungi diri mereka dari para giants ini, mereka tuh pergi jauh dan membuat benteng di sana yang terbuat dari alis Ymir dan menamakannya Midgard. Dari kayu apung, Odin dan saudara-saudaranya menciptakan kehidupan baru. Odin memberi mereka nafas dan kehidupan, kecerdasan dan perasaan. Vili dan Ve membentuk ucapan, pendengaran, dan penglihatan. Dengan demikian lahirlah manusia yang pertama, seorang pria dan wanita, Ash dan Elm. Mereka diberi rumah di Midgard, dan disitulah Midgard menjadi rumah para manusia. Tiga bersaudara ini kemudian menyerbu sebuah kota yang megah yang bernama Asgard.
dan mereka menjadikannya rumah. Odin menjadi penguasa Asgard dan mengambil Frigg yang cantik sebagai istrinya. Dia memberi julukan Aesir kepada kelompoknya, yaitu dewa-dewi utama yang tadi aku sebutin semuanya. Dan para Aesir ini tinggal di Asgard. Mungkin kalau misalnya diibaratkan mitologi Yunani, itu adalah di Olympians. Kalau di Norse mythology itu Aesir. Jadi mereka adalah dewa-dewi utama. Karena itu Odin mulai dikenal sebagai All Father atau ayah dari semua, dari para Aesir, dewa dan dewi, dan juga para manusia. Untuk menghubungkan alam antar alam, dunia antar dunia, para dewa ini membuat jembatan yang disebut dengan Bifrost, atau para manusia mengenalnya dengan pelangi. Di sebelah Bifrost tinggallah Heimdall yang menjaganya dari raksasa gunung dan merupakan penjaga para dewa. Ada juga nih dia di film Marvel. Dia memiliki penglihatan yang sempurna pada waktu siang dan juga malam hari. Armornya emas dan dia memiliki trompet bernama Gjallarhorn yang suaranya dapat didengar di seluruh dunia. Di Jotunheim, seorang raksasa bernama Norvi memiliki seorang putri bernama Nord atau Night atau malam, dan Night memiliki seorang putra bernama Dagger atau day atau siang. Odin mengambil Night and Day, siang dan malam ini, dan memberikan mereka kuda, yaitu Skinfaxi dan Hrimfaxi, yang kemudian ditunggangi untuk mengelilingi surga. Di bumi, seorang anak laki-laki yang bernama Mani, yang berarti bulan, dan seorang gadis yang bernama Sol, yang berarti matahari, diambil dan ditempatkan di langit oleh para dewa. Sol mengendalikan kereta sambil menarik matahari, dan Mani mengendalikan bulan. Saudara ini berkeliling melintasi langit tapi dengan tergesa-gesa. Kenapa? Karena sambil dikejar oleh dua serigala raksasa, yaitu Skoll dan Hati, yang ingin melahap mereka. Kemudian 9 sumur diciptakan untuk menampung berbagai makhluk di alam semesta. Ada Asgard, rumah bagi para dewa, Midgard, rumah bagi manusia, Alfheim untuk Light Elf, peri cahaya, Nidavellir untuk para kurcaci dan juga Dark Elf atau peri kegelapan, Jotunheim untuk para Giants, Vanaheim untuk Vanir, sekelompok dewa kesuburan yang bijaksana, Niflheim dan Muspelheim adalah alam primordial yang membentuk kosmos. Terakhir, Hell adalah dunia tempat orang yang mati tidak terhormat menghabiskan waktu di akhirat. Dunia ini semuanya terhubung dalam satu pohon besar yang agung yang dinamakan Yggdrasil. Yggdrasil memiliki 3 akar utama. Akar yang pertama adalah sumur takdir. Akar kedua Yggdrasil ditempatkan di atas sumur Mimir, sumur kebijaksanaan. Akar terakhir terdapat Hvergelmir, yang ini terus-menerus digerogoti oleh naga Nidhogg. Di puncak Yggdrasil duduk seekor elang yang menciptakan angin saat dia terbang. Seekor tupai bernama Ratatosk berlari bolak-balik ke atas dan ke bawah pohon. Dia berfungsi sebagai messenger atau pembawa pesan antara sang elang yang duduk di puncak Yggdrasil dan juga naga yang ada di bawah Yggdrasil. Odin, the All-Father, penguasa Asgard dan pencari pengetahuan abadi, meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar, menghargai kebijaksanaan di atas segalanya. Dalam kehausannya akan pengetahuan, Odin mengunjungi sumur Mimir yang airnya menyimpan rahasia kecerdasan yang luar biasa. Penjaga sumur, Mimir sendiri tidak siap dengan sukarela membagikan pengetahuan dari sumur itu. Karena itu, Odin mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkan pengetahuan itu. Odin mencungkil matanya dan menjatuhkan matanya ke dalam sumur. Dan hal ini membuat Mimir terkesan. Kemudian Mimir memberinya minum air dari sumur pengetahuan itu. Odin kemudian mencari Norn yang menentukan takdir dengan mengukir rune yang merupakan huruf Nordik ke batang Yggdrasil. Odin pergi ke Norns, tapi sekali lagi dia harus membuktikan betapa ia layak untuk mendapatkan pengetahuan itu. Odin pun kemudian gantung diri di cabang Yggdrasil dan dia menusuk dirinya sendiri dengan tombaknya. Gila banget. Dia juga melarang para dewa untuk memberikan makanan dan juga minuman kepadanya. Jadi dia sakit
dan kelaparan serta kehausan selama 9 hari lamanya. Sampai akhirnya Rune pun terlihat olehnya dan dia mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia bisa sihir rahasia untuk membantu menyembuhkan dan melindungi sekutunya, sekaligus menghancurkan musuh-musuhnya. Tujuan Odin sebenarnya adalah mengumpulkan pengetahuan untuk persiapan Ragnarok, yaitu adalah akhir dunia atau kiamat. Dia putus asa banget berusaha untuk menunda Ragnarok. Untuk mempersiapkan pertarungan klimaks, Odin mengirim para Valkyrie-nya, yaitu sekelompok gadis suci yang dibentuk olehnya ke setiap pertempuran untuk memutuskan siapa yang akan menang dan siapa yang akan mati. Mereka kemudian memilih yang paling heroik dari antara yang terbunuh dan membawanya ke Odin's Hall di Asgard, yaitu Valhalla. Odin duduk di tengah aula yang luas ini bersama dua serigala, Geri dan Freki. Odin sendiri tidak membutuhkan apapun untuk makan, dia hanya mengkonsumsi wine sebagai makanan dan minumannya. Di atas pundaknya bertengger dua gagak, yang satu adalah Hugin, pikiran, dan satunya adalah Munin, ingatan, yang terbang ke dunia setiap hari saat matahari terbit untuk mengumpulkan informasi. Mereka pasti akan pulang kembali dan bertengger di pundaknya Odin dan membisikkan hal-hal yang terjadi di dunia. Mereka melaporkan semuanya kepada Odin. Prajurit yang gugur yang tinggal di Valhalla dikenal sebagai Einherjar, dan setiap hari mereka training dan juga sparring. Pada saat Ragnarok tiba, mereka akan keluar dari Valhalla dan bahu-membahu bersama dengan para dewa untuk mengatasi kehancuran. Thor, putra Odin, pelindung umat manusia dan dewa petir yang perkasa, adalah dewa yang terkuat. Thor menikah dengan Dewi Sif. Dia memiliki palu yang bernama Mjolnir. Namun sering tanpa disadari nih, Thor sering kena pranknya Loki. Loki adalah dewa pembuat onar, dewa jahil, dewa penipu. Dia adalah putra Giant. Nah, beda nih kalau di Marvel, dia adalah putranya Odin, saudaranya Thor. Kalau aslinya, dia adalah putranya Giant. Dan dia adalah musuh Aesir. Dia memiliki beberapa anak, termasuk Giantess Hel, yang tinggal di alam neraka yang dinamakan atas namanya. Anak-anak Loki lainnya adalah Midgard Serpent, yang bisa kalian lihat di game God of War, yang merupakan saingan abadi Thor juga, dan serigala raksasa Fenrir. Kesalahan Loki yang fatal itu ketika dia membuat putra Odin, Baldur, mati, dan dia dihukum oleh Aesir. Kalian tahu apa yang Aesir lakukan? Mereka mengikat Loki di gua dengan jeroan anaknya, bukan dengan rantai loh, dengan jeroan anaknya Loki, usus dan lain-lain. Dia tetap di sana sampai Ragnarok tiba, hari dimana dia akan finally membalas dendam. Ragnarok adalah kiamat di mana para dewa dibunuh oleh kekuatan kekacauan dan dunia dihancurkan oleh api. Akhir dunia ini dimulai dengan 3 musim dingin, di mana serangkaian pertempuran berkecamuk di seluruh dunia. Saudara akan saling melawan, dan kesucian pertemanan akan rusak. Kemudian datanglah Fimbulwinter, membawa salju tak henti-hentinya dan angin yang membekukan segalanya. 3 dari musim dingin ini akan terjadi secara berurutan. Matahari dan bulan yang tadi akhirnya akan tertangkap dan dimakan oleh serigala-serigala yang mengejar-ngejar mereka. Dan bintang-bintang juga akan menghilang dari langit. Dunia akan dilanda gempa bumi saat putra-putranya Loki muncul ke permukaan. Serigala Fenrir dengan taringnya dan Midgard Serpent akan memuntahkan racunnya yang melintasi daratan dan lautan. Kapal orang mati yang dikenal sebagai Naglfar, yang seluruhnya terbuat dari kuku orang mati, akan mengarungi Jotunheim ditemani oleh Loki untuk melawan para dewa. Di tengah kekacauan, langit terbelah oleh tentara Muspelheim yang dipimpin oleh Surt yang perkasa yang akan menginjak-injak Bifrost dan menghancurkannya. Bahkan naga Nidhogg pun harus meninggalkan rumahnya untuk membantu para Giants. Setelah Heimdall mengalami penglihatan tentang Ragnarok itu,
Dia kemudian cepat-cepat membunyikan trompetnya, yaitu Gjallarhorn, dan memperingatkan para dewa untuk bersiap-siap akan kiamat itu. Kemudian Aesir dan Einherjar akan maju menghadapi para kekacauan itu dengan dikepalai oleh Odin. Terlepas dari persiapan Odin, para dewa pun gugur satu persatu sampai mereka nggak ada lagi. Freyr, dewa kesuburan, maju melawan Surd, tetapi dipukul oleh pedangnya yang menyala-nyala. Garm, anjing penjaga neraka, menghancurkan medan perang yang menyebabkan dewa perang dan keadilan mengorbankan dirinya untuk membunuh binatang itu. Thor melawan Midgard Serpent, menyerang musuhnya dengan petir dan palu. Ular itu merespon dengan racun dan taring. Thor muncul sebagai pemenang, tetapi tidak lama jatuh dan mati karena terkena racun ular. Odin melawan Fenrir, dan meskipun dia bertarung dengan gagah berani, serigala besar itu meraih kemenangan, melahap sang ayah dunia semesta. Setelah melihat ayahnya jatuh, Vidar bergegas ke arah serigala itu dan merobek kepala Fenrir menjadi dua. Heimdall bentrok dengan Loki dan masing-masing tertusuk oleh pedang satu sama lain. Akhirnya, Surd menutupi seluruh dunia dalam kobaran api yang dahsyat. Namun ini bukanlah akhir, karena ketika dunia lama berakhir, muncullah dunia baru. Dewa yang tersisa membangun kembali dunia yang jatuh. Putra Odin, Vidar dan Vali selamat dan mereka tinggal di reruntuhan Asgard. Putra Thor, Modi dan Magni selamat juga dan dia mengikuti putranya Odin dan tinggal bersama mereka. Mereka juga membawa Mjolnir. Baldur dan Hod kemudian naik dari Hel bersama dan mengenang masa lampau. Dua manusia, Liv dan Lifthrasir, bertahan dengan bersembunyi di tempat yang dikenal sebagai kayu Hodmimir dan memiliki banyak keturunan yang mengisi kembali dunia. Matahari juga memiliki seorang putri sebelum dia meninggal, tidak kalah bersinar dari dia yang akan mengikuti jejak ibunya di langit. Di dunia yang baru ini, penduduk akan bersuka cita dengan damai dan tenang. Namun ketika mereka semua melihat ke cakrawala, mereka melihat bayangan gelap. Ada Nidhogg, sang naga yang membawa korban-korban Ragnarok dengan cakar besarnya. Ragnarok akan datang lagi. Alright guys, that's all for Norse mythology today. Gimana? Agak mirip-mirip ya sama mitologi Yunani. Kalau kalian lebih suka Greek mythology atau Norse mythology? Buat yang main God of War pasti tahu banget nih cerita dari mitologi Nordik. Karena di game itu semuanya membahas mitologi Nordik yang keempat. Mitologi Nordik sama seperti mitologi Yunani juga banyak versi. Nanti akan aku bahas satu persatu juga. Alright, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!